Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga di pagi hari ini Allah membuat kita semua dapat berkumpul di majelis virtual via Zoom ini yang insya Allah kita di sini akan menuntut ilmu bersama-sama. Yakni pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memulai pembelajaran dari ilmu balaghah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita selalu sampaikan dan panjatkan kepada suri tauladan kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan memulai majelis daurah ilmu balaghah menggunakan kitab Al-Kafi fil Balaghah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ustadz Nur Fajri Ramadan Hafizahullah. Seperti yang sudah disampaikan di poster dan juga di pendaftaran bahwa daurah ini akan berlangsung kontinu setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada Sabtu ini akan dimulai pertemuan perdana berlanjut hingga tanggal 26 September. Berarti sekitar 8 sampai 9 pekan ya, insya Allah. Ya. Insya Allah. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menonaktifkan video dan audionya. Dan nanti ketika ingin bertanya, mohon untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar. Karena sudah memasuki waktu 5.33 pagi, ya insya Allah kita akan mulai saja. Ustadz Fajri juga sudah hadir, alhamdulillah. Ya, kepada Ustadz Fajri. Kalau mau merekam ini gimana saya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati tes bil khusus teman-teman dari pesantren Kosan Bisa pelaku penyelenggara utama dalam kegiatan kali ini, dan juga para hadirin sekalian, Ustadz dan Ustazah, kakak dan bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada pagi hari ini di Indonesia bagian barat atau pukul 1.30 di Jeddah akan mengkaji kitab yang sebenarnya sangat sederhana, itu tentang ilmu balaghah. Kitab termasuk kitab sederhana dalam ilmu balaghah, berjudul Al-Kafi fil Balaghah. Al-Kafi fil Balaghah. Karya Syekh Aiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau menjaga beliau. Dan buku ini sebenarnya terbagi jadi 3 bagian ditambah tamhid. Itu tamhid, kemudian ilmu bayan, kemudian setelah itu ilmu ma'ani, terakhir ilmu badiah. Dan mungkin ini berbeda urutannya dengan sebagian buku balaghah, di mana yang kita ketahui banyak buku balaghah memulai pembahasan dari ilmu ma'ani, baru kemudian bayan, baru terakhir badiah. Badiah sudah kesepakatan ditaruh di akhir, karena memang dia sifatnya seperti pelengkap keindahan.
Tapi yang terfahami adalah dia penulis memulai dari ilmu bayan karena ilmu bayan ini ilmu balaghah yang sangat membuat orang tertarik untuk terus belajar balaghah. Sampai-sampai mungkin orang tidak paham apa itu balaghah kecuali dari ilmu bayan. Karena nanti kemudian kita akan memulai di fase daurah yang sepertiga pertama, tes. Itu memulai dari tamhid terlebih dahulu, Iya Ustaz, pembukaan, dengeran ya, kemudian ilmu bayan. Baik. Dan karena buku teman-teman sekalian belum banyak yang belum miliki, nah di awal-awal, maka untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak baca bukunya dibandingkan penjelasannya. Akan lebih banyak baca buku, jadi teman-teman seolah-olah nanti membaca buku. Nanti saya pendekatan untuk pertemuan pertama kali ini menerjemahkan langsung tanpa membaca, seolah-olah teman-teman membaca. Itu kali ya, win-win solutionnya. Dan kita langsung mulai saja dengan pembahasan pembukaan dari penulis. Jadi penulis memulai pembukaan beliau, pembahasan ini dengan mengatakan bahwa bisa jadi sebuah kalimat itu bagus, sebuah kata itu indah. Tetapi kemudian bisa juga kata yang sama, kalimat yang sama itu dalam momen yang lain itu tidak enak didengar. Itu buruk. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari balaghah. Di mana fungsi dari balaghah adalah kemudian apa? Berusaha menyampaikan pesan-pesan dari satu kalimat disampaikan dengan momen yang tepat dan cara penyampaian yang tepat. Karena masing-masing kalimat, masing-masing penyampaian itu butuh kepada pemilihan ungkapan yang tepat di momen yang tepat. Harus jelas dengan ungkapan yang benar dan fasih. Yang itu kemudian akan memberikan efek bagi jiwa. Mana jiwa dia akan merasa tentram dengan kata-kata yang tepat penyampaiannya, ungkapannya di momen yang tepat. Sebagai contoh, bisa jadi penyampaian dengan ungkapan yang singkat itu cocok digunakan dalam khutbah. Kalau khutbah kita cocok ya kalau dia singkat. Tapi mungkin tidak cocok kalau momennya adalah pembicaraan seorang suami kepada istrinya. Pembicaraan seorang suami kepada istrinya justru menuntut supaya pembicaranya banyak. Kan begitu, benar ya? Sebagai gambaran bahwa sesuatu yang indah, yang tepat di satu momen, belum tentu tepat di momen yang lain. Kemudian kata penulis, dan aku berusaha menjelaskan ilmu balaghah. Beliau menyebutnya ulumul balaghah, ilmu-ilmu balaghah. Memang ilmu-ilmu balaghah ini ada tiga. Yang pertama, ilmu bayan. Yang kedua, ilmu ma'ani. Yang ketiga, ilmu apa? Ilmu badi'. Pertama, ilmu apa pertama? Ilmu bayan. Kedua, ilmu ma'ani. Yang ketiga, ilmu badi'. Oke. Dan beliau berusaha untuk menjauhkan pembahasan-pembahasan ilmu-ilmu ini dari contoh-contoh yang sulit. Dan beliau juga menambahkan dalam pembahasan-pembahasan yang ada nanti beberapa latihan. Oke. Di awal buku ini benar ada mukaddimah yang bagus. Bukan mukaddimah penulis khusus terhadap kitab. Yaitu penyebutan
tentang bagaimana ternyata kemujizatan Al-Quran. Dan ini jadi motivasi terbesar kita belajar ilmu balaghah sebenarnya. Bagaimana kemujizatan Al-Quran itu kemujizatan yang sangat besarnya terasa dalam ilmu balaghah. Sampai-sampai ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran, itu orang-orang musyrikin pun, meskipun mereka tidak suka dengan Quran, tapi mereka sujud karena kagum dengan kefasihan. Bagi mereka terpana. Sampai-sampai ada yang dengan berani mengatakan ini sihir. Kenapa? Karena begitu membuat mereka terpana, terpesona dengan keindahan balaghah. Dan saking dahsyat balaghahnya Al-Quran, sampai-sampai bisa mengungguli sastranya Quraisy saat itu, padahal sedang dalam puncak. Bayangkan, puncak balaghahnya Quraisy itu zaman-zaman tersebut. Al-Quran datang. Dan Al-Quran balaghahnya jauh mengungguli balaghahnya Quraisy. Dan memang demikianlah mukjizat para nabi selalu mengungguli apa yang ada di satu peradaban. Baik, kalau kita ingat-ingat, peradaban Mesir kuno saat itu membangga-banggakan sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang mengungguli sihir. Bukan sihir, tapi mengungguli sihir. Kalau kita ingat-ingat, Nabi Isa alaihissalam hidup di peradaban Romawi. Saat itu mereka begitu terkagum-kagum dan membanggakan kedokteran, pengobatan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Isa dengan mukjizat yang bisa mengungguli mereka. Yaitu mukjizatnya apa? Menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan saat itu. Bahkan sampai menghidupkan orang mati. Bahkan sampai menghidupkan burung dari tanah liat. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Nabi Muhammad SAW, nah, yang dibanggakan oleh orang Quraisy saat itu adalah balaghahnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun berikan Nabi SAW itu mukjizat yang mengungguli balaghah mereka. Dan balaghah bukanlah dia kaidah-kaidah yang kaku, kaidah-kaidah yang tidak punya ruh, tidak punya sense, tidak punya kehidupan. Jadi, jangan bayangkan balaghah seperti itu. Balaghah justru akan membuat pembelajaran kita terhadap bahasa Arab semakin indah. Jujur ini pengalaman semua orang. Insya Allah bukan pengalaman pribadi saja, pengalaman semua orang. Bahwa ketika dia masuk ke ilmu bahasa Arab, ya, dia mulai dari apa dulu biasanya? Biasanya teman-teman mulai dari bahasa Arab, belajar apa dulu biasanya? Apa jawab aja, boleh pakai chat aja mungkin biar lebih enak. Belajar nahu dulu, biasanya nahu. Walaupun ini pembelajaran dengan nahu dulu ini tidak metodenya bisa ya. Metodenya bisa tuh mulai dari apa dulu? Dari sorof dulu. Sorof dulu. Yaitu sesuai dengan teorinya banyak lughawiyyin. Seperti Ibnu Jinni bilang, belajar sorof dulu. Oke. Ala kulli hal, intinya kalau dibanding nahu, pakai sorof dulu. Mungkin gitu. Tapi teman-teman dapati, baru masuk sorof, wah, fa'ala yaqulu apa nih? Kaidah. Sabar. Terus masuk nahu. Belajar lagi, wah, fi'il fa'il mubtada khabar. Marfu majrur. Kemudian mufradat mungkin ada yang masuk dari pintu belajar hafal mufradat dulu. Mungkin ada yang masuk dari pintu apa namanya dia percakapan dulu, muhadatsah dulu. Mungkin ada gitu. Yang pada akhirnya kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai keterampilan berbahasa Arab yang 4. Kan gitu. Nanti lama-lama dia kemudian ngerti. Udah ngerti artinya, udah bisa paham, bisa membacanya. Maka butuh kemudian tahu ilmu lain yang membuat dia semakin tertantang. Itu ilmu namanya ilmu balaghah. Apalagi saat membaca Al-Quran. Jujur, baca Quran tuh. Kalau kita nggak tahu ilmu balaghah, itu bisa kita kehilangan lebih dari setengah keindahan Al-Quran. Karena tadi,
Al-Quran mujizat. Oke. Mujizat dari sisi apa? Teman-teman boleh jawab, mujizat dari dalam segala hal. Dalam segala mujizat. Mujizat dalam hukumnya, dalam mungkin kerja, ada pembahasan sainsnya, mujizat dalam pembahasan ilmu sosialnya, whatever. Itu semua jawaban benar. Tapi kembali ke konsep tadi yang di awal, bahwa para nabi mujizatnya itu mengungguli apa yang ada dalam kaumnya. Nah, saat itu Quraisy paling membanggakan balaghah. Maka mujizat yang paling awal-awal nampak dari Al-Quran adalah balaghah. Jauh lebih daripada mujizat sainsnya. Orang Quraisy saat itu mungkin nggak begitu paham. Al-Quran ada fakta sains, mereka nggak. Walaupun itu termasuk mujizat Al-Quran, karena kita kan umat akhir zaman juga umat beliau. Kita bangga-banggakan sains. Maka Al-Quran juga pasti akan mengalahkan sains orang-orang yang sekarang. Itu udah pasti. Tapi yang nampak pertama kali, dan akan terus nampak. Bahkan sebenarnya apa yang ada dalam mujizat-mujizat lain itu kembali ke mujizat balaghah juga. Kebanyakannya adalah balaghah. Oke. Kita masuk ke pembahasan. Balaghah itu pengertiannya apa? Balaghah dari kata balagha ya belughu. Bulughon. Artinya apa? Balaghah ya belughu. Menyampaikan. Ya, Pak. Sampai. Enggak. Balaghah artinya Oh ya, sampai. Balaghah juga artinya misalnya untuk istilah dalam fikih, balaghah artinya mencapai usia tertentu. Mencapai fenomena biologis tertentu, kan begitu. Jadi balaghah dari kata balaghah. Dan disebut balaghah adalah balaghah itu karena dia fungsinya adalah berusaha menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, disebut demikian, kepada orang yang diajak bicara, dan sampai dalam momen yang tepat, ungkapan yang tepat, dan sampai juga pada taraf keindahan yang diinginkan. Hingga sampai dia mencapai puncak keindahannya, puncak kefasihannya, hingga tepat ketika diterima oleh orang yang mendengarnya. Jadi fungsi balaghah itu terpahami dari namanya, sampai. Jadi balaghah sampai. Adapun secara istilah maka balaghah adalah husnul kalam ma'a fasohati, bagusnya pembicaraan. Berarti unsur pertama ini apa? Bagus. Ma'a fasohati, disertai dengan kefasihan. Wa adaihi, dan penyampaiannya li ghayatil ma'nal murad, sampai puncak makna yang diinginkan. Jadi balaghah apa definisinya? Husnul kalami ma'a fasohati, bagusnya pembicaraan disertai kefasihannya, wa adaihi li ghayatil ma'nal muradi, dan penyampaiannya hingga puncak makna yang diinginkan. Nanti kita akan semakin paham konsep-konsep balaghah dengan terus kita tambah teori. Ada definisi lain dari balaghah, sebutkan penulis juga, yaitu mutabaqatul kalami li muqtada halil mukhatab ma'a fasohatihi mufradatihi wa jumalihi. Mutabaqah, kesesuaian, al kalami li muqtada halil mukhatab, kesesuaian pembicaraan terhadap kondisi orang yang diajak bicara. Ma'a fasohati mufradatihi wa jumalihi, disertai kefasihan kosakata perkatanya dan kalimat. Dari sini kita paham bahwa sebenarnya balaghah ini ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah fasih mufradat, fasih kalimat-kalimat. Karena kalau tidak fasih, semisal huruf-hurufnya
tidak jelas diucapkan. Berat. Atau maknanya sangat asik. Gak jelas. Maka berarti gimana kita mau membuat orang paham? Lah, huruf-huruf yang kita pilih dari kata-kata tersebut, kata-kata yang mengandung huruf-huruf yang sulit. Seperti mustajirat. Sulit. Atau sulit difahami. Jadi sulit diucapkan, sulit didengar, sulit difahami juga. Ini gimana? Atau tidak sinkron antar kalimat-kalimat yang pertama. Sih hanya sih kata dan contohnya untuk kondisi syarat yang kedua nih. Misalnya bukan contohnya beda khutbah itu kita butuh ringkas. Ngomong dengan keluarga itu kita itu butuh jelas, nggak apa panjang lebar bertele-tele. Nabi Musa alaihissalam saja bicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam tanda kutip bertele-tele. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kanan? Nabi Musa jawabnya bagaimana di surat Thaha? Oh lah ya so. Tongkat. Cukup nggak jawaban ini sebenarnya cukup nggak? Cukup nggak? Ditanya apa itu tangan? Panjang kalimat atau tidak panjang. Kemudian pemilihan kosakatanya itu berpengaruh. Al-Kindi salah seorang filsuf terkenal, filsuf Islam terkenal Al-Kindi. Teman-teman bisa kenal beliau ini di ranah sains ya, tapi sebenarnya beliau juga filsuf. Beliau pernah mengkritik ya, mengatakan kata beliau, ini orang Arab nih ngomong banyak basa-basi. Banyak tidak jelasnya. Bilang Abdullah qaim, inna Abdullah qaim, inna Abdullah la qaim. Itu kan maknanya sama. Ya kata Al-Kindi apa? Abdullahi qaimun. Inna Abdullahi qaimun. Inna Abdullahi la qaimun. Oke. Jadi mau ditambahin inna, mau ditambahin inna dan lam taukid, lam al-muzahlaqah. Kata Al-Kindi maknanya sama. Ngapain orang Arab nih? Maka kemudian Abul Abbas, seorang pakar bahasa, mengatakan kepada beliau, justru beda. Ini pakar bahasa yang ngomong. Abdullahi qaimun, kita mengabarkan berdirinya Abdullah. Inna Abdullahi qaimun, itu digunakan kalau ada yang mempertanyakan berdirinya Abdullah. Adapun inna Abdullahi la qaimun, itu sanggahan buat orang yang mengingkari Abdullah itu berdiri. Ya, ulang lagi. Jadi kita Abul Abbas, Abdullahi qaimun, Abdullah berdiri, itu informasi saja, Abdullah berdiri. Ini ilmu ma'ani nanti. Adapun inna Abdullah qaimun ditambahkan satu penguat. Udah. Penguat inna ini buat orang yang mempertanyakan. Inna Abdullahi laqaimun ditambah inna dan lam, dua penguat, dua taukid. Itu buat orang yang apa? Nggak percaya. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa pemilihan kata dalam bahasa Arab itu detail. Mana yang didulukan, mana yang dibelakangkan. Mungkin teman-teman akan setelah belajar balaghah akan
bisa mendapatkan jawaban. Kenapa kok kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mendahulukan innallaha bima ta'maluna khabir. Kadang-kadang di lain kesempatan wallahu khabirum bima ta'malun. Kadang-kadang khabir dulu baru bima ta'malun, kadang-kadang bima ta'malun dulu baru khabir. Apa bedanya? Orang yang nggak ngerti balaghah akan bilang sama aja, nggak beda. Orang yang ngerti balaghah, pandangannya udah tajam. Oh, beda. Mendahulukan sesuatu itu berarti memberikan ihtimam, perhatian lebih. Maka kalau Allah dahulukan khabirnya dulu, sebelum bima ta'malunnya, Allah ingin menegaskan nama Allah tersebut. Bahwasanya Allah itu teliti, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau Allah dahulukan bima ta'malunnya baru khabirnya, Allah ingin menegaskan untuk beramal, pentingnya amal. Jadi, mani dahulukan itu berpengaruh terhadap apa makna yang ingin Allah tekankan. Kadang-kadang kita melihat kok innahu, tapi kadang-kadang innallaha. Kadang pakai domir, kadang nggak pakai isim zahir. Orang yang nggak ngerti balaghah biasa-biasanya sama lah sama. Ya betul, pada akhirnya ya tidak begitu jauh berbeda. Tapi itu sekilas. Kalau orang yang ngerti balaghah paham. Innahu, innallah, ketika ada penegasan isim zahir, padahal sebenarnya bisa dikasih domir, berarti ada penegasan di situ. Ada di situ memberikan perhatian. Dan seperti itu, ganti domir, tiba-tiba iltifat, tiba-tiba pindah domir. Semua itu menunjukkan bahwa balaghah ilmu yang sangat penting, dan balaghah ilmu yang akan membuat kita semakin menikmati Al-Quranul Karim, menikmati hadis Nabi SAW, dan menikmati pembelajaran bahasa Arab secara umum. Malah justru teman-teman saya ingatkan di awal sekarang, untuk meniatkan ilmu ini, lebih diniatkan untuk Al-Qurannya, untuk hadisnya, dibandingkan untuk bahasa Arab belaka. Ya betul bahwa boleh juga meniatkan ilmu balaghah untuk sekadar bahasa Arab, itu boleh-boleh saja, silakan. Tidak harap, karena ilmu balaghah dia masuk ilmu alat yang ya dipelajari juga bahkan oleh non-muslim, juga dipelajari. Tapi agar semakin besar pahalanya, agar besar pahalanya, maka pelajari balaghah dengan niat tersebut, dengan niat yang mulia untuk memahami Al-Quran. Di sini, jadi kita bisa lihat bagaimana ternyata kondisi yang berbeda itu bisa diatasi dan bisa ditegaskan dengan ilmu balaghah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian seseorang pembelajar bisa menguasai ilmu balaghah? Penulis katakan, tidak ada jalan lain yang paling utama untuk bisa menguasai balaghah selain sering-sering merenungi, mengkaji Al-Quran. Sering-sering mengkaji hadis. Sering-sering merenungi ucapan-ucapan orang Arab, syairnya dan nasrnya. Yang maksud dengan nasr itu ungkapan yang tanpa wazan dan qafiyah, kata-kata biasa. Kalau kita kadang bilangnya prosa dalam bahasa Indonesia. Syair jelas ya, yang punya polanya. Dengan seperti itu, maka kemudian sering mengkaji Al-Quran, merenungi teori-teori balaghah yang dipelajari akan semakin terasah. Yang nantinya kemudian akan membuat orang semakin mahir balaghah. Demikian disampaikan oleh penulis. Dan terus berlatih, disertai dengan penguasaan teori, ini akan semakin mempertajam naluri dan kemampuan seorang berbalaghah. Sama seperti tajwid lah. Penguasaan terhadap teori cukup nggak jadi pakar tajwid? Cukup nggak? Ya cukup. Apa yang dia butuhkan? Sering berlatih. Yang itu terkenal ungkapan Ibnu Jazari, mana walaysa bainahu wa baina tarki illa riyadatu mri'in bifaqih. Kan begitu. Karena kemudian di sini penulis katakan bahwa dia harus setelah mempelajari dan sambil mempelajari, kemudian dia berlatih dengan merenungi Al-Quran. Dan langkah awal tentu dia mungkin tidak langsung merenungi Al-Quran langsung, tapi dia membaca buku tafsir yang peduli terhadap balaghah.
tafsir yang peduli terhadap balaghah. Dan salah satu tafsir terbaik, ringkas, tapi sangat perhatian terhadap balaghah adalah tafsir Al-Qadhi Al-Baydawi. Tafsir Al-Qadhi Al-Baydawi yang berjudul apa? Siapa yang tahu judulnya? Tafsir Al-Baydawi judulnya apa? Apa? Judul tafsir Al-Baydawi. Ada yang tahu nggak? Satu, dua, tiga, oke. Ya ada ya. Atau mungkin Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Judulnya apa? Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Nah, Anwarut Tanzil, kita sebut saja Anwarut Tanzil. Nama demikian populernya. Ini salah satu contoh kalau teman-teman sekalian mau tahu bagaimana penerapan balaghah terhadap Al-Quran. Ringkas, padat, bahkan dia tafsir dengan hasyiah terbanyak. Ya, saking dia seperti matan ibarat saking, dan juga betapa banyak di sana rahasia-rahasia dan keindahan-keindahan, maka kemudian hasyiahnya catatan banyak. Kemudian apa sih keuntungan kita belajar balaghah? Oke, kita sebutkan beberapa secara ringkas. Yang pertama adalah kita semakin menikmati keindahan bahasa Arab. Jadi, keuntungan pertama belajar balaghah adalah kita semakin menikmati indahnya bahasa Arab. Karena kita sering dengar bahasa Arab indah, bla bla bla. Tapi kalau belajar nahwu shorof aja, ya kadang nggak kelihatan itu indahnya di mana. Nah, begitu sampai balaghah, oh, masya Allah, baru dia tahu indahnya. Kemudian juga, di antara faedah belajar balaghah adalah memahami bahasa Arab lebih detail. Tadi misalnya, dia melihat Abdullah Qaim, inna Abdullah Qaim, inna Abdullah Qaim. Ya, kalau dia cuma belajar nahwu shorof, dia tahunya cuma, oh, ini pokoknya ada inna, ini ada tambahan inna dan lam al-muzahlaq. That's all. Tapi dengan dia belajar balaghah, dia tahu, oh, ini detail nih, oh, ini maksudnya begini. Ini fungsinya, kondisinya begini, dan seterusnya. Faedah yang ketiga, dan ini menarik. Kata penulis, membantu orang non-Arab memahami makna dari teks yang dia belajar, yang dia dengar. Membantu orang non-Arab justru. Jadi mungkin ada teman-teman menganggap balaghah ini buat yang apa? Buat orang Arab aja. Enggak, salah. Justru balaghah sebenarnya akan sangat membantu orang non-Arab. Kenapa? Karena kalau orang Arab yang benar-benar Arab ya, dia benar-benar ngerti, dia paham dengan tingkat pemahaman tertentu, karena memang dia sudah punya kemampuan bahasa Arab. Dari sananya udah punya tabiat bahasa Arab. Dari sananya. Sementara orang non-Arab, dia untuk mencapai pemahaman orang Arab tersebut, jangan latar belakang bukan bahasa Arab. Dan ternyata tidak cukup sekedar memahami nahwu shorof dan terjemahnya. Oh, enggak cukup. Jauh lebih dalam dari itu. Maka supaya kita bisa sampai ke tingkat orang Arab tersebut dalam pemahaman, maka kita butuh mempelajari apa yang telah menjadi konsep berpikir mereka. Apa yang menjadi, kalau mereka sudah ada bawaannya, kita perlu bawa dari eksternal gitu. Kalau dia mungkin udah ada memori internalnya. Tes. Suara terputus apa gimana? Tes. Gimana? Jelas nggak sekarang? Jelasan. Oke. Jadi ilustrasinya adalah ilustrasinya. Oke, terima kasih banyak. Ilustrasinya, kalau orang Arab dia sudah punya di otaknya apa? Udah punya balaghah di otaknya. Nggak belajar udah punya balaghah. Ini kita anggap Arab yang benar-benar pure ya, kuh. Lah kita orang non-Arab, kita kalau belajar hanya nahwu shorof itu baru zahirnya saja, baru luarnya saja. Kita masih kurang ibarat satu perangkat gitu ya. Karena kita nggak punya bawaan, nggak ada di internal kita, maka kita harus perlu apa? Eksternal gitu, bener nggak? Terpaham ya? Nah, itulah dengan belajar balaghah. Jadi justru sebenarnya, dan itu makanya tidak heran, pakar-pakar bahasa Arab itu banyak dari non-Arab. Pakar-pakar bahasa Arab itu banyak dari non-Arab. Itu tidak mengherankan. Kenapa? Karena memang mereka lah kemudian yang lebih butuh ilmu-ilmu seperti ini. Pakar nahwu shorof, kenapa kok banyak dari non-Arab? Lah karena orang non-Arab nggak butuh ilmu tersebut pada dasarnya. Udah ada dari sana. Sehingga yang nggak punya inilah kemudian yang mengembangkan. Yang mempelajari serius. Maka jadilah nahwu shorof, pakar-pakarnya banyak orang non-Arab. Orang ajam.
pun demikian juga balaghah juga sama. Oke. Kemudian pelajaran atau hikmah dan faedah berikutnya dari belajar balaghah yang keempat adalah membantu memahami hakikat dan majaz. Membantu memahami apa? Hakikat dan majaz. Yang berikutnya yang kelima adalah memperjelas rahasia-rahasia dari sebuah teks. Jadi teks ini punya hal yang nampak, tapi punya hal yang tidak nampak, yang tersirat. Itu kita bisa pahami yang tersirat itu dari mana? Dari dengan mempelajari ilmu balaghah. Kemudian berikutnya, yang keenam, adalah memberikan kepada kita barometer, patokan. Mana yang indah, mana yang tidak. Mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang keliru. Jadi kita misalnya ada teks-teks bahasa Arab, ada puisi bahasa Arab. Dari mana kita tahu itu indah? Atau itu nggak bagus? Dari mana tahu? Kita harus punya barometer, patokan. Patokannya tentu bukan suara belaka. Ya, karena ya, praktis kalau udah Arab yang ngomong, ya insya Allah pada dasarnya suaranya benar. Tapi kita kan menilai dari sisi keindahannya, dari sisi ketepatannya, kedalaman maknanya itu. Menilai dari balaghah. Ketujuh, ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, tapi ada sisi bedanya, yaitu memberikan kita kemampuan meniru orang Arab. Memberikan kita kemampuan apa? Meniru orang Arab. Jadi misalnya kita baca syair, kok indah banget ya. Gimana biar kita bisa bikin syair seindah itu? Ilmu balaghah membantu. Ilmu balaghah membantu kita. Memberikan teori bagaimana membentuk kalimat yang indah, kalimat yang tepat, sehingga kemudian kita bisa meniru orang Arab, bikin syair. Dan saya nggak kebayang ada orang bisa bikin syair kemudian tanpa, kalau dia non-Arab, tanpa dia mempelajari balaghah. Itu nggak kebayang kalau bisa sampai indahnya. Mungkin jadi ya, tapi kalau sampai indah itu tentu dia harus paham balaghah. Dan terakhir adalah, ini terakhir tapi sebenarnya harus nomor satu, adalah sarana memahami Al-Quran dan hadis. Perangkat memahami Al-Quran dan hadis. Oke, sekarang kita berkenalan dengan beberapa ilmu bahasa Arab yang terkait. Dan kita coba kupas secara ringkas apa sih fungsi mereka masing-masing. Gitu ya. Oke, kita mulai dari sorof dulu. Karena sekali lagi ya sudah tadi disebutkan bahwa kalau di Yayasan Bihta ini pembelajaran online-nya itu pertama kali masuk dari pintu sorof. Nanti di sorof sebenarnya di dalamnya ada mufradat juga. Tapi tidak dari nahwu. Nah, yang sorof baru nahwu. Karena banyak pertimbangan. Oke, sorof fungsinya adalah mempelajari huruf-huruf penyusun kata. Jadi mempelajari susunan kata. Ini kata, baru kata. Kemudian nahwu, dia fokusnya di mana? Fokusnya harokat akhir kata dalam kalimat. Harokat akhir, atau i'rab itu sebutnya demikian. Tentu nanti ketika i'rab juga muqabilnya itu bina. Dari satu kata. Itu kan fokus kita. Kalau sorof jadi fokusnya apa, kita ngelihat apa? Susunan kata. Kata nih, ya kapan wazannya fa'ilun, kapan maf'ulun, kapan yaf'alu, kapan, dan terus. Kapan kita pakai mas, kapan itu masdar, kapan itu isim fa'il. Nahwu pelajari i'rabnya. Ini marfu, ini mansub. Gitu. Atau kalau mau kita perluas lagi, fungsi nahwu mempelajari susunan kalimat. Jadi udah jadi kalimat, udah bukan kata tapi kalimat, udah jadi jumlah. Di mana pembahasan nahwu tentu harus memahami dua pola besar jumlah. Jumlah ismiyah, mubtada khobar, dan jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, disertai dengan fadlahnya, tambahan-tambahan. Kemudian kita masuk balaghah. Balaghah ada 3 ilmu tadi. Apa ilmunya? Pertama, ma'ani. Yang kedua, ilmu bayan. Bayan. Yang ketiga, badi. Cuma kalau di buku ini dimulai dari bayan dulu, kemudian ma'ani, kemudian baru badi. Tapi penulis di sini itu dalam penyusunan. Tapi kalau untuk menjelaskan fungsi, tentu kita harus pakai urutan mainstream ya. Ma'ani dulu. Apa ma'ani? Intinya bagaimana
menyampaikan kalimat dengan makna yang benar dari yang diinginkan pembicara kepada orang yang diajak bicara. Jadi tujuannya biar apa? Biar benar dulu. Biar maknanya tersampaikan secara benar. Itu ma'ani. Dari kata-katanya ma'ani, makna. Biar bagaimana kita menyampaikan kalimat yang udah disusun dengan kata, dengan perangkat sorof, dan udah jadi kalimat yang i'rabnya benar, susunannya benar, fi'il fa'il mubtada khabar dengan nahwu. Gimana biar kita menyampaikan makna dari kalimat tersebut ke orang yang diajak bicara? Biar benar gimana? Itu ma'ani. Jadi jangan udah polanya udah mubtada khabar, tapi nggak pas. Gimana? Orang nggak paham. Tapi bener dulu paham. Kemudian bayan. Fungsinya adalah memperjelas dan memperindah makna tersebut. Memperjelas dan memperindah apa? Makna tersebut. Misal ditambahkan dengan biar jelas gimana? Diberikan perandaian, perumpamaan. Kita misalnya mau bilang, kamu ini dermawan. Itu tanda. Oke, dia paham. Kamu dermawan. Anta karimun. So, misalnya kita mau bilang Zaidun karimun. Zaid dermawan. Biar lebih jelas, biar lebih indah, kita bilang Zaidun karimun kalbahri. Kalbahri. Laksana samudra. Laksana laut. Karena orang Arab bisa mengumpamakan orang dermawan itu seperti laut. Karena laut itu terus memberi ikan, memberi air, memberi garam, memberi apa isinya. Kalau sekarang kita tahu memberi minyak, memberi banyak isi perut bumi. Jadi, dengan memberikan perumpamaan tadi, ilmu bayan, maka semakin jelas, juga semakin berseni kan. Terakhir, ilmu apa? Ilmu badi'a. Fungsinya membaguskan kalimat tadi secara zohir. Membaguskan kalimat tadi. Jadi semakin dipercantik. Contohnya misalnya, Zaidun karimun kalbahri. Kemudian, biar lebih indah, gimana? Kita tambahkan lagi kalimat setelahnya yang bertolak belakang dengan tadi. Lawan katanya. Atau kita bikin sajak. Zaidun karimun kalbahri, kemudian kita tambahkan kata-kata bla bla bla, supaya akhirnya ri lagi. Sehingga orang dengar, oh, indah. Kenapa? Karena sajak. Rimanya A. Oh, jelas. Nah, semakin indah. Kenapa? Karena ada kontradiksi. Zaid dermawan seperti apa? Seperti laut. Sementara fulan pelit seperti apa misalnya contohnya. Nah, gitu. Jadi semakin nampak. Jelas. Indah. Jadi itu tadi ma'ani memberikan makna yang benar. Benar aja dulu. Sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya tersampaikan. Kemudian agar semakin jelas dan semakin indah. Bayan. Kemudian agar semakin cantik, elok lagi, badi'a. Jadi badi'a ini seperti polesan-polesan akhir. Ma'ani memperindahnya, bayan memperindahnya, ma'ani adalah intinya makna. Baik. Kemudian ada istilah penting dalam ilmu balaghah, itu fasih. Fasih. Fasih itu mencakup fasih dalam kata dan fasih dalam kalimat. Artian fasih bisa mencakup dalam kata, mencakup dalam kalimat. Dan nanti, insya Allah pekan depan kita akan bahas fasih secara kata dan fasih secara kalimat tersebut. Dan fasih yang dimaksud bukan sekadar fasih yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kita kalau fasih dalam bahasa Indonesia, lancar ngomong, jelas. Enggak. Itu salah satu maknanya. Tapi fasih juga termasuk adalah dia bagaimana kemudian memilih kata dan kalimat, itu fasih. Balaghah itu menaikkan dari tingkat fasih kemudian sampai tingkat cocok dengan situasi. Yang tadi kan kita sudah sebutkan di awal bahwa balaghah ada dua syaratnya, unsurnya. Yang pertama apa? Dia fasih cara kata dan kalimatnya. Dua, cocok dengan kondisi, dengan situasi. Nah, maka fasih ini baru mencakup syarat pertama. Yaitu apa? Dia
benar pemilihan kata dan kalimat. Tapi apakah cocok dengan momennya? Apakah sudah indah? Apakah sudah elok? Itu urusan lain. Itu balil. Orang yang fasih, orang yang memiliki fasohah disebut fasih. Orang yang memiliki balaghah disebut apa? Balil. Dan dia balil pasti fasih. Tapi belum tentu fasih ini balil. Saya ulangi. Di fasih, ini dia baru kata dan kalimatnya benar. Tepat. Tapi sesuai nggak dengan yang diinginkan? Sesuai dengan situasinya nggak? Sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara? Itu main balaghah. Jadi tiap balil orang yang mahir balaghah pasti fasih, tapi belum tentu sebalik. Baik. Fasih sendiri ini secara bahasa artinya jelas. Afsoha artinya memperjelas. Jadi al-fasohah maknanya pertama apa? Al-bayan, al-zuhur, jelas, nampak. Oke. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman di surat Al-Qasas, Nabi Musa ketika diutus, Nabi Musa minta ditemenin Nabi Harun, maka kata Nabi Musa apa? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rida an yusaddiquni. Sungguh saudaraku, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Beliau lebih fasih dari lisan. Ini lebih jelas pengucapan. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam demikian diriwayatkan memiliki sesuatu di lisan beliau. Ada sesuatu karena sesuatu yang terjadi di masa kecil. Jadi waktu di istana Firaun membekas di lidah Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak sejelas orang lain saat bicara. Misalnya Firaun pun menyindir wala yakadu yubin di surat Az-Zukhruf. Ini orang kata Firaun membandingkan dirinya dengan Musa, ana khairum min hadzal ladzi wa mahinun wala yakadu yubin. Apa saya lebih baik? Apakah orang ini yang hina? Dan dia hampir-hampir tidak ngomong jelas. Maka Nabi Musa doanya diantaranya setelah diutus apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan Nabi Musa memiliki problem demikian dalam tafsir dan juga dalam ayat Al-Qur'an jelas tampak Nabi Musa punya problem dalam penjelasan lisan. Karena Nabi Musa minta supaya Allah Subhanahu wa taala menemankan Nabi Harun kepada beliau. Baik. Syaratnya sebuah kalimat, sebuah pembicaraan disebut fasih. Nah, penulis dalam buku ini tidak memisahkan antara fasohatul lafzi dan fasohatul jumlah. Fasohatul kalimah dan fasohatul jumlah. Tapi beliau hanya membahas fasohatul kalam yang mencakup kalimat dan kalam. Ada 4 kata beliau unsur yang harus dijaga agar kalam kita fasih. Yang pertama adalah terbebas dari ghorobah. Terbebas dari apa? Ghorobah. Jadi sebuah pembicaraan disebut fasih kalau terbebas dari ghorobah. Apa ghorobah? Ya ini keasingan. Asingnya mufrodat. Jadi kalau suatu kata ini nggak jelas maknanya, membuat orang yang mendengar harus buka kamus dulu. Ya oke lah itu bahasa Arab, tapi harus buka kamus dulu. Masa gimana nih orang dengar harus buka kamus dulu? Dan ini benar-benar asing sampai orang Arab sekarang mungkin nggak tahu artinya. Beliau contohkan mushanfiroh. Mushanfiroh apa mushanfiroh? Mushanfiroh artinya luas. Tapi ya jangan mushanfiroh ngomongnya. Wasi' kek, wasi'. Ini mushanfiroh. Ya benar, kitabnya Al-Kahf. Benar. Contoh lain.
Bu'aq. Bu'aq. Mungkin yang udah punya buku, bisa dibuka di halaman 29. Halaman 29. Bu'aq, apa bu'aq? Artinya hujan. Bu'aq artinya hujan. Gue yang ngomongnya mator gitu, mator aja jelas. Ini bu'aq. Maka berarti pemilihan kata mushanfiroh, aturan pakai kata wasi udah bisa, atau pemilihan kata bu'aq, aturan kata mator udah bisa, berarti mengandung aib. Mengandung hal yang bertentangan dengan kefasihan itu apa? Apa unsurnya? Pertama, ghorobah. Ghorobah. Ini asing. Yang kedua, unsur kedua yang merusak kefasihan, artinya fasih adalah, kalau terbebas dari yang kedua ini, adalah tanafurul huruf. Apa? Tanafurul huruf. Sulitnya mengucapkan huruf dari kata tersebut. Sulitnya mengucapkan huruf dari kata. Jadi, gimana huruf yang dipilih kok saling susah, makrotnya berdempet-dempet, sehingga susah diucapkan. Seperti misalnya dicontohkan mustashjirot, mustashjirot, mim mustashjirot, habis shin zai, mustashjirot. Dimana mustashjirot artinya tinggi, tapi mboknya dia ngomong murtafiah, aliyah gitu, selesai. Jelas murtafiah. Ini enggak mustashjirot. Kita aja ngomong susah. Habis shin sukun zai. Susah. Contoh lain, huwa kha, huwa kha, huwa kha, apa nih huwa kha? Ini nama tumbuhan. Huwa kha. Ini sulit. Kenapa sulit diucapkan? Huwa kha, ha ain, kha ain, semuanya huruf halaq. Sulit. Termasuk juga, sekali lagi karena penulis tidak mau membedakan dalam pembahasan tanaf antara fasahatul kalam, fasahatul jumlah dengan fasahatul kalimah atau fasahatul mufradah, beliau menyatukan. Termasuk tanafurul huruf adalah kalau dia antar lintas kata. Jadi syair terkenal, wa qabru harbin bi makani qafrin wa laysa qurba qabri qarbin wa laysa qurba qabri harbin qabrun. Dalam syairnya, wa qabru harbin bi makanin qafrin, ada qaf, ada ra, ada ba, ada fa. Wa qabru harbin bi makanin qafrin wa laysa qurba qabri harbin qabrun. Qabr, habr, hab. Ini huruf-huruf mirip-mirip. Kata-katanya mirip-mirip hurufnya. Maka tanafurul kalimat ini kata-katanya saling tanafur. Saling membuat tidak jelas, saling lari satu sama lain. Wa laysa qurba qabrin harbin qabrun. Ini susah. Kita ucapannya wa laysa qurba qabri harbin qabrun. Susah. Nah, kemudian ini disebut tanafur. Jadi kita boleh bilang bahwa aib yang kedua yang mengurangi kefasihan adalah apa? Tanafur. Tanafur. Itu apa? Ketidakjelasan baik huruf dari satu kata atau huruf lintas antar kata. Kemudian yang ketiga dari aib kefasihan. Jadi tadi yang pertama apa? Ghorobah. Yang kedua tanafur. huruf. Yang ketiga tanafur ya, tanafur huruf baik kata atau kalimat. Yang ketiga, gampang ini, yaitu mukhalafatul qawaidil lughawiyah. Bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Nah, ini jelas kali ini. Udah pasti kalau orang udah ngomong ja'a Zaidan, ini enggak pasti ya, pada dasarnya, walaupun pakar nahu bisa cari solusi. Kemudian yang keempat adalah karahiyatus sam'ilaha, yaitu orang yang mendengar nggak suka, dia tidak fasih. Kenapa? Karena dia pilih kata-kata, udah benar kata-katanya, cara tidak gorobah, jelas maknanya. Udah benar huruf-hurufnya nggak susah, hurufnya udah nggak susah. Udah benar secara kaidah bahasa Arab. Tapi kata-kata yang dipilih kata-kata yang nggak enak didengar. Kata-kata yang membuat
kalau terdengar nih, ih, gak suka. Nah, contohnya gimana? Seperti pemilihan kata girisya. Girisya. Artinya jiwa sebenarnya. Girisya. Artinya jiwa. Tapi pemilihan girisya untuk jiwa itu nggak enak didengar. Dia oke, nggak asing. Walaupun bagi kita asing ya, tapi ya orang Arab sebenarnya nggak asing. Oke, dia dua. Huruf-hurufnya jelas. Girisya, jelas. Sesuai kaidah bahasa Arab. Tapi girisya nggak enak didengar. Yang enak nafs. Maka pemilihan kata girisya itu dianggap aib. Karena kenapa? Karena nggak enak didengar. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa fasih ada 4 unsur yang harus hilang. Yang pertama, korobah, keasingan maknanya. Yang kedua, tanafur, ketidakcocokan huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya susah diucapkan. Ketiga, kesesuaian dengan bahasa Arab. Berarti kalau dia nggak sesuai, aib. Yang ketiga itu ketidaksesuaian. Artinya kita kalau mau fasih harus sesuai kaidah bahasa Arab. Dan yang keempat apa? Karohiyatus sam' lah. Itu kata yang kita pilih harus enak didengar. Enak didengar, bukan kata yang tidak enak didengar. Oke. Jelas sampai sini? Kita punya waktu untuk diskusi, silakan mungkin. Saya lihat dulu pertanyaan di chat. Sambil nunggu silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Iya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan kepada. Ya, saya langsung jawab, Bang Nafis. Ada pertanyaan? Ilmu arut termasuk ilmu apa? Ilmu arut bahasa Arab juga. Ilmu arut ilmu mempelajari wazan dan qafiyah. Jadi aturan striknya bikin syair gimana? Itu arut. Mempelajari aturan strik bikin syair. Jadi orang Arab kalau bikin syair itu aturannya strik. Ada polanya, ada wazannya. Terus akhirannya gimana? Nah, itu ilmunya mempelajari wazan dan qafiyah buat arut. Oke. Oke. Rangkuman tertulis, oke. Rangkuman tertulis sebenarnya di buku ada, dan insya Allah kalau memang akan dikirimkan ringkasan yang tadi dibahas, insya Allah akan dikirimkan nanti di grup, insya Allah, secara tertulis. Gitu. Dengan bahasa Indonesia. Nanti tentu ada contoh-contohnya juga. Jadi memudahkan teman-teman. Dan saya persilakan kalau teman-teman mau ada yang meringkas, persilakan. Tapi insya Allah saya setelah menyampaikan materi, dia harus itu kirim ringkasan agar kemudian terreview. Nanti juga boleh diskusi di grup juga boleh. Kemudian balaghah memahami Al-Quran hadis. Apa tidak cukup memahami Al-Quran dengan Al-Quran dan Sunnah? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Menarik nih. Jadi kata beliau yang bertanya, Saudara Ahmad Fauzan, balaghah sarana memahami Al-Quran dan hadis. Apa nggak cukup memahami Al-Quran dengan Al-Quran dan Sunnah juga? Jawabannya adalah bahwa tadi tidak disebutkan balaghah sebagai satu-satunya cara memahami Al-Quran dan hadis. Jadi cara memahami Al-Quran dan hadis atau sarananya banyak. Bahkan nahwu dan shorof termasuk. Nah, tapi kemudian apakah tidak cukup dengan sama Al-Quran sama hadis? Nah, ini berarti tidak logis. Kenapa? Karena kita mau memahami Al-Quran dan hadis. Apa nggak cukup dengan Al-Quran dan hadis juga loh? Jadi kita untuk memahami sesuatu, kita gunakan sesuatu yang lain yang kita butuh pahami. Kan jadi ini namanya, ini kalau di ilmu logika kan logical fallacy. Kenapa? Karena dia tasalsul. Jadi kita memahami Al-Quran dan hadis. Menggunakan Al-Quran dan hadis. Sekarang gimana cara memahami Al-Quran dan hadis yang kedua nih? Apakah terus dengan Al-Quran dan hadis berikutnya? Ya kan nggak gitu ya? Bener nggak? Terpahami nggak maksud saya? Teman-teman yang lain paham nggak? Maka untuk memahami Al-Quran hadis, betul dia Al-Quran hadis membantu. Tapi sekarang memahami Al-Quran hadis yang kita gunakan sebagai alat bantu ini, kita butuh minimal sederhananya minimal butuh nggak tahu kosakatanya, tahu bahasa Arab. Berarti butuh bahasa Arab kan? Ya nggak, sederhana gitu. Maka berarti termasuk bahasa Arab adalah bahasa Arab. Dan ini sama sekali bukan merendahkan Al-Quran hadis, bukan mengatakan yang nggak jelas, justru kita ingin semakin memperjelas. Terkait 4 tadi, apa ada terjemah? Nggak ada, bukunya nggak ada terjemahnya. Apa hanya orang Arab saja yang bisa merasakan kata fasih? Kita bisa. Kita kalau belajar balaghah, kita bisa paham. Semakin kita ngerti balaghah, kita semakin bisa merasakan fasih atau enggak. Mana enak dengar seperti apa kita atau enggak enaknya. Itu memang agak sulit ya kalau kita. Tapi
lebih nggak enak dengarnya ini terkait dengan pemilihan kosakata. Ada yang lebih pas, ada yang lebih indah kosakatanya, kok malah dipilih yang nggak enak. Tadi diberikan contoh nafs. Kan nafs sudah bagus, tepat. Kenapa milih jirisha? Jirisha. Jadi orang Arab fasih itu nggak enak, nggak suka kata tersebut. Demikian. Jadi kita akan makin eksplor kita. Apa barometer menyesuaikan zaman atau tetap sesuai orang Arab terdahulu? Sesuai orang Arab terdahulu. Sesuai orang Arab terdahulu. Tapi tetap orang Arab sekarang juga diperhatikan juga. Makanya kita bisa lihat sastra Arab klasik dengan sastra Arab modern agak beda. Terasa perubahannya. Tapi justru dengan memperhatikan semua perkembangan tersebut, makanya ada ilmu namanya ilmu adab, ilmu sastra, ya, itu mempelajari perkembangannya, itu kita jadi semakin paham. Kita pakai ilmu adab dan bahwa ada korelasi, betul ada korelasi. Itu menjawab juga pertanyaan tadi. Jadi menyesuaikan Arab zaman dulu apa sekarang? Tentu kita Arab zaman sekarang yang fasih, ya, yang tetap menjaga kaidahnya, menjaga balaghahnya itu. Ada perkembangan, tapi perkembangan tentu karena kita tujuan utama ingin pahamin Al-Quran dan hadis, maka tentu harus Arab klasik. Tapi tetap Arab perkembangan juga diperhatikan. Apakah sudah dijelaskan pengarang kitab? Ada sedikit tentang kitabnya. Tadi kalau tentang kitabnya sudah, tapi tentang pengarangnya enggak lebih ringan. Biasanya santri pakai mantu Jawahirul Maknun apa di rumah? Iya betul, cuma kita di sini Dauro berusaha nggak pakai matan nazm atau nasr, sengaja pakai buku modern saja. Itu agar ini pendekatan lah. Nanti kapan-kapan kalau ada lain kesempatan boleh pakai matan. Jadi kita pakai buku modern, mungkin nanti kapan pakai matan. Tapi Jawahirul Maknun jelas buku luar biasa. Ingatan kita dalam ilmu balaghah. Mungkin maksudnya kayak matan nasr, kalau akan kita bahas. Yang disebutkan para ulama biasanya memulai dengan nazamnya Imam Al-Akhdari dulu, kemudian dengan nazamnya Imam Asyuti, dan baru dengan bukunya Al-Jurjani. Dengan bukunya Al-Jurjani. Semua ada mempelajari apa? Sama dengan balaghah. Ada mempelajari lebih ke sastranya, misalnya sejarahnya, perkembangannya, tokoh-tokoh penyairnya, contoh-contoh syair-syairnya, dan nasr-nasr. Kalau ukur mengenai unsur pasien aktif dengan subjektif, ya betul, subjektif orang Arab. Banyak teman saya menghafal syair. Apa manfaat syair belajar balaghah? Betul. Malah Ibnu Abbas pernah dalam pengajian tafsir tuh, ya, bacain banyak syair. Kata beliau, asyiru diwanul Arab. Syair adalah diwan tempat penyimpanan kosakatanya orang Arab. Jadi Ibnu Abbas justru sering berdalilkan dengan syair yang ada di kitab Al-Itqan, ya, penjelasan untuk menguatkan penafsiran Quran. Justru kita paham Al-Quran maknanya itu dari bahasa Arab melalui syair. Rekaman itu coba panitia kita lihat. Ilmu balaghah termasuk ilmu alat. Ilmu mantik termasuk ilmu alat. Balaghah, iya, ilmu mantik termasuk ilmu alat. Balaghah termasuk ilmu bahasa Arab saja atau untuk bahasa Arab, untuk bahasa lain juga ya? Betul banget. Pertanyaan bagus, Saudara Novel. Nabi Musa bukan orang Arab. Apa balaghah ya. Tapi kan Allah ungkapkan di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi Allah ungkapkan. Ya, jadi kemudian bisa dipahami dari kacamata balaghah bahasa Arab juga. Dan apakah balaghah juga balaghah bahasa Indonesia? Jelas. Di bahasa Indonesia ada juga balaghah, ada ilmu seperti balaghah. Ya teman-teman, di sini ada yang ngerti, ada yang jurusan sastra Indonesia misalnya, ya paham bahwa atau kita dulu belajar bahasa Indonesia paham bahwa ada hal-hal semisal balaghah ini di bahasa Indonesia. Walaupun mungkin berbeda namanya, berbeda istilahnya, berbeda penerapan dan pembagian kaidah. Apakah balaghah didefinisikan retorika dalam sastra bahasa Arab? Iya, sama. Salah satu unsur balaghah juga retorika, tapi tidak sebatas apa yang disebut retorika. Demikian sudah terjawab semua pertanyaan di teks atau di chat. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian. Kita pertemuannya singkat seperti ini, dan insya Allah pekan depan ya insya Allah ada rekaman. Insya Allah pekan depan kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Yaitu nanti teman-teman kalau mau baca untuk percakapan selanjutnya dimulai dari halaman 33. Ya, dimulai dari halaman 33. Insya Allah kalau bukan sudah sampai, teman-teman terkait dengan PDF-nya saya pertegas di sini. Terkait dengan PDF, sebenarnya di sini ada syubhatnya. PDF-nya ada syubhat, saya nggak usah jelaskan. Jadi ada syubhat, masih simpang siur tentang menggunakan PDF dan menyebarkan, apalagi penulisnya ilmuwan modern, penulis modern.
penulis modern kan masih hidup, tentu hak ciptanya lebih strict dibandingkan penulis-penulis klasik, ulama-ulama yang sudah wafat lama, yang mereka memang pada dasarnya zaman mereka belum terlalu mengenal hak cipta, atau mereka mengenal hak cipta secara hukum fikih, tapi mereka menganggap ilmu adalah milik semua orang, silakan mau diapain. Tapi kan penulis sekarang kita lebih menghargai, artinya lebih khawatir, lebih strict lah kita. Jadi itu kenapa nggak di-share dan kita nggak tampakkan, karena pertimbangan tadi. Dengan tetap menghargai pendapat teman-teman yang mungkin menurut saya nggak apa-apa Ustaz, ya silakan. Boleh saja. Menurut saya nggak apa-apa Bang menurut saya. Atau ada yang bilang nggak boleh Bang, silakan. Makanya kemudian menghargai. Walaupun kita paham ya, ada sebagian orang, ini kan kitabnya ada di situs tertentu mensyaratkan dia tidak akan mengupload buku yang belum minta izin terbit. Oke, silakan. Tapi tetap pada akhirnya kita berusaha warok, cara acara resmi tidak menyebarkan, tidak menampilkan. Tapi harapannya teman-teman sekalian, kalau punya PDF sendiri silakan. Kalau mau menggunakan silakan digunakan. Apalagi bagi yang belum ada kitabnya, dengan tentu ya mungkin kalau memang pandangannya seperti itu, maka ya tentu lebih baik ada kitabnya. Silakan beli di mana saja bebas. Itu lebih mudah, lebih membantu pembelajaran, lebih selamat dari syubhat, dan juga lebih, insya Allah kita berharap lebih besar barokah. Itu ya barangkali. Mohon maaf kalau skip 8 menit untuk menjawab pertanyaan dan memperjelas konsep tentang PDF. Itu barangkali ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Yang benar dari Allah saja, yang salah dari saya pribadi. Yang penuh dengan khilaf, alfa, kekeliruan, kekurangan, saran dan kritikan teman-teman sangat membantu pengembangan kegiatan ini ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya terang kepada MC kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menikmati kita. Baru dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz Fadri atas pemaparan materinya beserta jawaban-jawaban dari semua pertanyaannya. Sebelum ditutup, saya mau kembali menegaskan juga bahwa tadi sudah dijelaskan tentang PDF, bahwa PDF yang tersebar di internet itu salah satunya di situs musarwat.com yang banyak sekali di-download, yaitu terdapat hak ciptanya gitu ya. Maka kami tidak menyarankan untuk semua peserta di sini untuk men-share apalagi ke grup itu, tapi bila dimiliki sendiri-sendiri ya silahkan saja, kami berlepas diri. Dan ya kami juga menawarkan untuk para peserta semua agar membeli bukunya gitu ya, karena kita akan pesan secara kolektif dan ini insya Allah bukunya yang buku asli gitu. Dan tadi juga ada pertanyaan dari salah satu peserta terkait videonya apakah akan diupload dan dikirim ke grup. Ya, jawabannya nanti akan diupload insya Allah melalui YouTube, dan kami targetkan hari Senin ya sudah di-share di grup, baik yang ikhwan maupun akhwat. Ya, demikian dari pertemuan pertama Daurah Balaghah ini. Mohon maaf dari kami selaku panitia bila ada kekurangan atau kesalahan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.